Baik, pengertian rancangan petak terbagi. Split plot desain merupakan rancangan sekelompok dengan pola faktorial di mana percobaan ini memiliki materi tidak homogen atau ada perubahan pengganggu. Rancangan ini digunakan bila objek yang akan diteliti terdiri dari beberapa faktor, namun tingkat kelitian masing-masing faktor tersebut tidak sama. Rancangan ini termasuk dalam kelompok rancangan faktorial. Dengan demikian, akan dapat mengetahui pengaruh faktor-faktor yang diteliti. Juga dapat diketahui pengaruh interaksi dari setiap faktor. Faktor-faktor yang dapat diketahui pengaruhnya adalah: yang pertama, percobaan petak terbagi atau split plot adalah rancangan yang percobaan yang melibatkan dua faktor, yaitu faktor yang sulit dilakukan pengacakan dan faktor yang lebih mudah dilakukan pengacakan, sehingga terdapat perbedaan tingkat keragaman. Sebenarnya split plot merupakan percobaan faktorial, namun terdapat perbedaan pada penempatan perlakuan ke dalam satuan-satuan percobaan dan pengacakan dilakukan bertahap dua faktor. Dalam desain ini disebut petak utama dan anak petak, wall plot dan subplot. Petak utama wall plot. Petak satuan percobaan yang diukurannya lebih besar dan di dalamnya terdapat anak-anak petak, dinamakan dengan petak utama. Petak utama memiliki tingkat keragaman yang lebih rendah. Anak petak subplot. Petak satuan percobaan kedua yang berukuran lebih kecil dan ditempatkan secara acak pada petak utama dinamakan anak petak. Subplot pengaruh anak petak lebih diutamakan maka memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi dan tingkat keragaman yang lebih tinggi pula. Rancangan split plot desain atau dalam bahasa Indonesia disebut rancangan petak terpisah atau rancangan petak terbagi, merupakan jenis percobaan faktorial lebih dari suatu faktor. Rancangan ini dicirikan oleh adanya petak utama dan anak petak. Rancangan ini digunakan pada berbagai kondisi seperti: 1. Kita ingin mengetahui pengaruh perlakuan dengan tingkat ketelitian yang berbeda. Dalam hal ini, pada petak utama tingkat ketelitian yang lebih rendah, sedangkan pada anak petak diinginkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Misalnya, suatu penelitian yang dilakukan untuk menilai 5 jalur unggul jagung pada 3 taraf level pemupukan. Karena kita mengharapkan ketelitian yang lebih tinggi pada respon galur daripada respon pemupukan, maka pemupukan dijadikan petak utama sementara galur jagung menjadi anak petak. Yang kedua, pengaruh utama salah satu faktor diharapkan lebih besar dan lebih mudah terlihat dibandingkan faktor lainnya. Misalnya, kita ingin mengetahui produksi 4 varietas jagung hibrida pada populasi yang berbeda. Potensi produksi dari keempat varietas tersebut telah diketahui sebelumnya, sedangkan yang ingin diketahui adalah seberapa padat keempat varietas itu dapat ditanam dengan hasil optimal. Pada kondisi tersebut, maka varietas dijadikan sebagai petak utama, sedangkan populasi tanaman dijadikan anak petak. Yang berikut pengacakan RPT atau RAL. Dalam pelaksanaannya, percobaan RPT dapat diterapkan pada percobaan RAL maupun RK. Pada percobaan RAL, petak utama dirancang secara acak lengkap, sedangkan anak petak ditetapkan secara acak dalam petak utama. Sebagai contoh, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemupukan dan varietas terhadap hasil jagung manis. Faktor pertama, pemupukan A sebagai faktor yang kurang dipentingkan ditempatkan di petak utama yang terdiri atas 3 taraf, A1, A2, dan A3. Faktor kedua adalah varietas B yang terdiri atas 3 taraf, B1, B2, dan B3. Percobaan diulang sebanyak 3 kali. Bagian percobaan split plot RAL yang dibuat sebagai berikut: A1, A1B2, A1B2, A1B3, A3, A3B2, A3B1, A3B3, A2, A2B2, A2B3, A2B1, A2,
A2B3, A2B2, A2B1, A3, A3B2, A3B1, A3B3, A1, A1B1, A1B3, A1B2, A3, A3B2, A3B3, A3B1, A3, A1B1, A1B2, A1B3, A2, A2B2, A2B1, A2B2. Kombinasi perlakuan adalah A1B1, A1B2, A1B3, A3B2, A3B1, A3B3, A2B2, A2B3, A2B1, A2B3, A2B2, A2B1, A3B2, A3B1, A3B3, A1B1, A1B3, A1B2, A3B2, A3B3, A3B1, A1B1, A1B2, A1B3, A2B3, A2B1, dan A2B2. Pengacakan RPT atau RAK. Pada percobaan RPT atau RAK, area percobaan dibagi menjadi komponen blok. Penyampaian kelompok didasarkan pada pertimbangan bahwa keragaman pada setiap kelompok yang sama aktif homogen. Setiap kelompok selanjutnya dibagi menjadi anak petak sesuai dengan taraf faktor dari percobaan yang dilakukan. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengacakan pada setiap kelompok secara terpisah, diikuti dengan pengacakan pada anak petak pada setiap petak utama secara terpisah. Sebagai contoh, sebuah penelitian plot dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemupukan dan varietas terhadap hasil jagung manis. Faktor pertama, pemupukan A. Sebagai faktor yang kurang dipertimbangkan di tempat di petak utama yang terdiri atas 3 taraf A1, B2, A1, A2, dan A3. Faktor kedua adalah varietas B yang terdiri 3 taraf B1, B2, dan B3. Percobaan diulang 3 kali. Bagian percobaan split plot RAK-nya adalah blok pertama A1B1, A1B2, A1B3, A3B3, A3B1, A3B2, A2B3, A2B2, A2B1. Blok 2 A3B3, A3B1, A3B2, A2B2, A2B3, A2B1, A1B3, A1B2, A1B1. Blok ketiga A3B1, A3B3, A3B2, A1B1, A1B2, A1B3, A2B3, A2B1, A2B2. Contoh kasus: analisis pengaruh kombinasi pemupukan N dan genotipe terhadap hasil jagung. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemupukan N dan genotipe terhadap hasil jagung. Penelitian pendahuluan pengaruh pemupukan N terhadap jagung telah diketahui, namun pengaruh genotipe belum diketahui. Oleh karena itu, pemupukan N dijadikan petak utama, sementara respon genotipenya menjadi anak petak. Kombinasi pemupukan N terdiri atas 6 taraf, sedangkan genotipe terdiri atas 2 taraf. Percobaan menggunakan 4 ulangan. Data yang diperoleh hasil percobaan kemudian dihasilkan sebagai berikut. Data hasil kedua pengulangan pengujian interaksi pupuk N dengan genotipe terhadap hasil jagung. Pupuk genotipenya G1, hasil ulangan pertama 5,4, ulangan kedua 5,2, ulangan ketiga 4,9, ulangan keempat 5. G2, genotipe keduanya, ulangan pertama 4,3, ulangan kedua 4,2, ulangan ketiga 4, ulangan keempat 3,9. G1, ulangan pertama 7,8, ulangan kedua B1 8,1, ulangan ketiga 7,8, ulangan keempat 8. G2, ulangan pertama 6,8, ulangan kedua 6,7, ulangan ketiga 6,8, ulangan keempat 6,7. Genotipe ulangan pertama 9,
ulangan kedua 8,7, ulangan ketiga 8,8, ulangan keempat 9. G2, ulangan pertama 8, ulangan kedua 7,9, ulangan ketiga 7,5, ulangan keempat 7,6. G1, ulangan pertama 9,9, ulangan kedua 9,8, ulangan ketiga 9,8, ulangan keempat 9,5. G2, ulangan pertama 8,9, ulangan kedua 8,5, ulangan ketiga 8,8, ulangan ke-9 8, ulangan keempat 8. G1, ulangan pertama 10,6, ulangan kedua 10,4, ulangan ketiga 10, ulangan keempat 10,7. G2, ulangan yang pertama 9,8, ulangan kedua 9,2, ulangan ketiga 9, ulangan keempat 8,9. Ulangan pertama G1 11,2, ulangan kedua 10,9, ulangan ketiga 11, ulangan keempat 11,5. G2, ulangan pertama 12, ulangan kedua 12,4, ulangan ketiga 12,5, ulangan keempat 13.